Bab 487, Transfer. Ini semua karena Patriark, teriak Black Fog Earth Dragon. Itu bukan urusan kami. Darkwater Netherbird berkata dengan senyum pahit, kami belum pernah menyerang kota Glory sebelumnya, tetapi Patriark yang memerintahkan kami untuk datang. Kami tidak berani menentangnya. Petik 2. Nili, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Bunuh saja mereka. Suara Lu Piao melengking bersamaan dengan aura yang melonjak menuju Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird. Lu Piao berada di puncak ranah Dao Dragon. Hanya secuil auranya saja sudah cukup untuk membuat Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird mengencingi diri mereka sendiri. Patriark, apakah Patriark kalian itu berasal dari alam Dragon Ruins? Di ranah apa dia? Tanya Nili dengan cemberut. Darkwater Netherbird berkata, Patriark kami sudah menerobos alam Heavenly Fate yang legendaris. Hah? Heavenly Fate? Lu Piao tidak bisa menahan tawa. Aku pikir dia binatang iblis yang sangat kuat, ternyata hanya di alam Heavenly Fate. Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird bertukar pandang. Bagi mereka, mereka yang berada di alam Heavenly Fate sudah sangat kuat, eksistensi yang tidak bisa mereka padankan. Hei, kalian berdua binatang iblis kecil, apakah kalian tahu kami berada di ranah apa? Kata Lu Piao sambil tersenyum. Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird menggelengkan kepala mereka. Di mata mereka, ranah Heavenly Fate sudah eksistensi tak tergoyahkan. Adapun apa yang ada di dunia lain, mereka bahkan tidak memiliki petunjuk. Di atas Heavenly Fate ada Heavenly Star dan Heavenly Axis, setelah itu barulah alam Dao of Dragon. Bahkan yang paling tinggi adalah ahli ranah Martial Ancestor. Kami sudah berada di ranah Dao of Dragon, jadi perhatikan aku yang akan menghabisi Patriark kalian yang berada di ranah Heavenly Fate itu. Lu Piao tertawa ketika dia tiba-tiba melebarkan matanya dan melepaskan niat ilahi untuk mencari dengan cepat. Segera, kesadarannya terkunci pada seekor binatang iblis ranah Heavenly Fate. Seekor piton besar. Piton masif itu tak lain adalah Patriark Scarlet Piton. Patriark Scarlet Piton sedang menunggu Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird untuk menghabisi kota Glory sehingga dia bisa kembali dan menyelesaikan misinya. Namun, dia tidak menyangka aura yang menakutkan tiba-tiba mengunci padanya. Patriark Scarlet Piton tahu bahwa dia dalam masalah ketika dia buru-buru mencoba melarikan diri, tetapi segera, dua aura mengikatnya dengan erat dan mengangkatnya. Dengan cepat, dia terbang ke arah kota Glory. Pada saat ini, dia merasa seperti sepotong ikan di atas talenan, tidak mampu melakukan perlawanan. Dengan itu, Patriark Scarlet Piton tiba di atas kota Glory. Lu Piao memandang Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird dan bertanya, apa cacing kecil ini adalah Patriark yang kalian maksud? Petik 2. Ya. Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird begitu ketakutan sehingga mereka hampir mengompol. Di mata mereka, Patriark Scarlet Piton adalah eksistensi yang tak terkalahkan, namun, dia langsung dibawa ke hadapan mereka. Dia seperti semut yang tidak bisa melakukan perlawanan. Itu adalah hal yang mengerikan bagi mereka. Setelah beberapa pemikiran, Nili menghasilkan dua aliran niat ilahi dengan tangan kanannya. Dengan dua kekuatan yang cepat, dia menghantam tubuh Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird dan menusuk tubuh mereka. Nili melirik Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird sebelum berkata, aku telah menanam kutukan dengan niat ilahi di tubuh kalian. Mulai sekarang,
kalian akan tinggal di sini dan menjaga kota Glory. Jika kalian berniat untuk berkhianat, kutukan ini akan meledak bahkan dengan memikirkannya saja, membuat kalian hancur berkeping-keping. Apakah kalian mengerti? Kami mengerti. Kami akan tinggal dan menjaga kota Glory. Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird buru-buru merespons. Pada saat itu, mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk menolak. Mereka berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, beberapa dewa di depan mereka bisa menghancurkan mereka dengan satu pikiran saja. Setidaknya kamu tahu mana yang terbaik. Tinggal dan jagalah kota Glory dengan baik, dan kalian tidak akan kecewa. Lu Piao mendengus dan berkata. Nili lalu mengalihkan pandangannya ke Patriark Scarlet Piton dan berteriak dengan suara yang dalam, "Siapa yang mengirimmu kemari?" Meskipun suara Nili tidak terdengar berat, itu mencapai telinga Patriark Scarlet Piton seperti suara guntur, cukup untuk menghantamnya berkeping-keping. "Oh dewa," jawabannya adalah, Patriark Scarlet Piton gemetar saat berkata, "Aku berasal dari Demon Gods. Untuk apa sekte Demon Gods mengirimmu ke sini?" tanya Nili dengan suara berat. "Sekte Demon Gods mengirim aku ke sini untuk menghancurkan semua manusia di dunia kecil." Patriark Scarlet Piton berkata dengan suara bergetar. Pada saat itu, pikirannya pusing karena suara ledakan dan dia tidak tahu apa yang dia katakan, juga tidak berani berbohong. Sekte Demon Gods ingin memusnahkan semua manusia di dunia kecil. Hati Nili berubah dingin ketika niat membunuh melintas di matanya. Untungnya, dia bergegas kembali. Jika tidak, mungkin kota Glory sudah dibantai habis. Dia tidak pernah menyangka sekte Demon Gods benar-benar kejam. Saat Nili memikirkan hal ini, niat membunuh di hatinya berubah dingin. "Nili, sekte Demon Gods ini sungguh kejam. Ayo kita hancurkan mereka," kata Lu Piao dengan marah. Yang lain dipenuhi dengan niat membunuh juga. Mereka memandangnya dan berkata, "Nili, beri kami perintah. Kita akan menghadapi sekte Demon Gods cepat atau lambat." Namun, saat ini mereka memiliki beberapa ahli ranah martial ancestor. Bahkan ada ahli deity servant di pihak mereka. Untuk sementara kita tidak bisa berurusan dengan mereka, kata Nili. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang Nili. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Ayo pindahkan semua orang di kota Glory ke sekte Divine Feathers secara berkelompok. Mengirim mereka ke sekte Divine Feathers." Du Ze dan teman-temannya terkejut. "Aku pikir itu saran yang sangat bagus," kata Ye Ziyun setelah berpikir sejenak. "Aku setuju dengan Nili," kata Xiao Ninger. "Setelah mengirim mereka ke sekte Divine Feather, semua orang di kota Glory akan aman." Di sisi lain, mereka juga dapat mencoba menyerap Secret Elixir suci, dan mengolah teknik kultivasi alam Dragon Ruins. Itu mungkin sangat membantu kita. Jika ratusan ribu orang bergabung dengan sekte Divine Feathers dan mulai menyerap Secret Elixir suci, mengolah teknik kultivasi yang lebih kuat, maka level kultivasi mereka akan dengan cepat meningkat, memberikan Nili dan teman-temannya bantuan yang luar biasa. Selain itu, penduduk kota Glory jelas merupakan kelompok orang yang paling dapat diandalkan. Mereka telah mengalami kehancuran kota Glory hampir beberapa kali dan telah mengalami hidup dan mati bersama. Mereka adalah sekelompok yang sangat bersatu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nili dan teman-temannya,
Yang Sin dan yang lainnya merasa bersemangat. Mereka ingin tahu seperti apa tempat alam Draconic Ruins itu. Ketika mereka berbalik untuk melihat kota Glory yang sudah hancur, duka yang tak berkesudahan muncul di hati mereka. Rumah mereka yang selalu mereka lindungi dan tinggali sekarang sudah hancur. Sekarang, itu adalah gurun yang sunyi. Meskipun kota telah dihancurkan, penduduknya tetap hidup. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang lega. Ya, mari kita semua pergi ke Sekte Demon Gods. Nili mengangguk ketika kilatan dingin melintas di matanya. Selain itu, ini saatnya bagiku untuk berhadapan dengan Demon Gods lagi. Tatapannya mendarat pada Patriark Scarlet Piton di dekatnya. Dia mungkin adalah kunci yang dia butuhkan untuk memasuki Sekte Demon Gods. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.